Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai promosi kesehatan rumah sakit atau yang bisa disingkat dengan PKRS. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian promosi kesehatan rumah sakit. Pengertian dari PKRS adalah proses memperdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal menurut Kementerian Kesehatan tahun 2015. Kemudian untuk tujuan promosi kesehatan sendiri di rumah sakit itu yang pertama, mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melindungi pasien dalam mempercepat kesembuhannya. Lalu, mewujudkan rumah sakit yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit. Kemudian, mewujudkan rumah sakit yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit. Selanjutnya, mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga pasien agar mampu mendampingi pasien dalam proses penyembuhan dan mencegah pasien. Dan yang terakhir, mewujudkan rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman untuk sumber daya SDM rumah sakit, sumber daya manusia rumah sakit. Yang ketiga, untuk pembahasan selanjutnya ada manfaat promosi kesehatan rumah sakit. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bermanfaat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dan bermanfaat agar pasien dan keluarga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan dialami. PKRS adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasnya. Klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah masalah-masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Yang keempat, standar promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS. Menurut Permenkes nomor 44 tahun 2018, terdapat beberapa standar promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS, diantaranya itu ada 4. Yang pertama, rumah sakit memiliki regulasi promosi kesehatan. Yang kedua, rumah sakit melaksanakan asesmen promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit. Yang ketiga, rumah sakit melaksanakan intervensi promosi kesehatan. Dan yang keempat itu rumah sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Yang kelima, prinsip promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS ada 4. Yang pertama itu promosi kesehatan di rumah sakit dikhususkan untuk individu-individu yang sedang memerlukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Yang kedua, promosi kesehatan di rumah sakit pada prinsipnya adalah pengembangan pengertian atau pemahaman pasien dan keluarganya terhadap masalah kesehatan atau penyakit yang dideritanya. Yang ketiga, promosi kesehatan di rumah sakit juga mempunyai prinsip pemberdayaan pasien dan keluarganya dalam kesehatan. Yang keempat, promosi kesehatan di rumah sakit pada prinsipnya adalah penerapan proses belajar kesehatan di rumah sakit. Yang keenam, sasaran promosi kesehatan rumah sakit PKRS ini bisa kita lihat ada 8 poin. Yang pertama itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, kepala atau direktur rumah sakit. Yang ketiga, sumber daya manusia rumah sakit. Yang keempat, pasien. Yang kelima, keluarga pasien. Yang keenam, pengunjung rumah sakit. Yang ketujuh, masyarakat sekitar rumah sakit. Yang ke-8, pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya ada metode promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS secara langsung. Metode penyuluhan langsung digunakan pada waktu penyuluhan langsung, yakni apabila antara sasaran atau pasien dan keluarga pasien bertatap muka dengan petugas promosi kesehatan. Oleh sebab itu, metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan bermain peran. Selanjutnya ada metode secara tidak langsung. Promosi atau penyuluhan secara tidak langsung berarti menggunakan media dan antara petugas promosi kesehatan tidak dapat bertatap muka dengan pasien atau keluarga pasien sebagai klien. Oleh sebab itu, maka metode promosi secara tidak langsung ini selalu menggunakan media atau alat bantu promosi, misalnya seperti leaflet, booklet, poster, atau sebagainya.
Selanjutnya ada gambaran atau contoh penerapan PKRS. Yang pertama ada kesehatan baik di dalam maupun di luar gedung, seminar atau talkshow, poster atau spanduk dan media informasi kesehatan lainnya, informasi tentang kesehatan dan layanan rumah sakit, advokasi pasien dengan manfaat, meningkatkan pengertian dan sikap ingin sembuh, memberi pengertian kepada orang sekitar atau keluarga, memberi pengertian atau pengetahuan dan sikap penggunaan fasilitas kesehatan secara tepat dan benar, mengerti dan mendukung dalam upaya pencegahan agar keluarga tidak tertular penyakit yang sama, membantu pasien yang sudah sembuh untuk meningkatkan kesehatannya agar penyakitnya tidak tertular lagi, dan yang terakhir ada upaya pencegahan penyakit dan perubahan perilaku untuk hidup sehat. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi, yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hizaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahul azim. Saya Marsalita Maharani dari kelompok 8. Apakah dengan metode secara langsung pasien dengan keluarga pasien itu digunakan oleh para promotor kesehatan di rumah sakit berjalan secara efektif? Mengingat bahwa seperti dokter atau suster biasanya hanya memberitahu mengenai penyakit pasien saja, tidak sampai pada mengedukasi atau memberi arahan pada pasien. Apalagi dengan pasien yang biasanya itu pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau misalkan pasien tidak menanyakan langsung kepada dokter, dokter tidak akan mengedukasi, apalagi memberitahu pola makan yang harus dia jaga seperti apa. Bagaimana ciri-ciri keberhasilan promosi kesehatan di rumah sakit? Dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk pertanyaannya, hal apa saja yang harus diperhatikan atau dimiliki dari PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit? Apakah seperti memiliki pedoman sebagai acuan atau yang lainnya? Terima kasih. Apa saja peluang promosi kesehatan bagi rumah sakit? Saya Dirmain dari kelompok 1 ingin bertanya, promosi kesehatan rumah sakit itu dinyatakan berhasil seperti apa? Ada nggak sih indikator keberhasilannya? Peluang promosi kesehatan bagi rumah sakit itu untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasnya, mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan melalui pembelajaran sesuai sosial budaya masing-masing. Maksudnya peluang bagi rumah sakitnya, Ibu, kalau kita bentuk kegiatannya atau apa? Keuntungan bagi rumah sakit atau apa? Iya, seperti keuntungan gitu, Bu. Oke. Berarti tadi jawabannya menjadi kurang relevan ya, karena kalau yang tadi disebutkan itu jawabannya sepertinya normatif ya, kegiatan yang dilakukan. Kenapa harus dilakukan PKRS gitu ya? Nah, kalau ditanyanya tentang peluang, itu mungkin ada beberapa aktivitas yang bagi rumah sakit itu bisa menguntungkan untuk promosi kesehatan. Di sini langsung saya tambahkan ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu ada rekaman untuk kelas pasien tertentu ya, klien tertentu yang biasanya minta servis lebih dan berani membayar lebih untuk servis itu. Misalnya ya, itu disediakan video hasil dari rekaman ketika pasien itu mulai masuk sampai dia keluar. Sampai keluar dari rumah sakit, kemudian ditambahkan materi-materi edukasi. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk khusus untuk pasien dan keluarganya itu ada
kegiatan yang harusnya dilakukan, namanya patient education. Ya, edukasi pasien itu khas sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara individu ya, patient education. Kalau yang secara kelompok nanti ada kelompok-kelompok dukungan sebaya, namanya peer support ya, dukungan sebaya. Misalnya pada kasus-kasus narkoba ya, nafza, penyalahgunaan nafza itu ada kelompok dukungan sebayanya. Pada kasus HIV, pada kasus masalah penyakit tulang misalnya ya, ada teman-teman saya yang anaknya mengalami osteopenia imperfecta misalnya ya, itu kelainan tulang. Nah, itu ada support grupnya yang di rumah sakit itu dikembangkan gitu. Nah, tetapi tentu itu berbeda ya pada setiap rumah sakit, layanannya menjadi khas, dan itu banyak juga inisiatif dari para pasien sendiri gitu. Nah, untuk yang disediakan di rumah sakit harusnya tadi misalnya seperti patient education juga tidak semua rumah sakit mungkin polanya sama. Tetapi harus kalau sekarang karena ada akreditasi ya, setiap rumah sakit harus diakreditasi, maka kegiatan promosi kesehatan bahkan unitnya sekarang menjadi penting, harus ada. Kalau dulu unitnya itu tidak harus ada, yang penting ada kegiatannya, ada laporannya gitu. Jadi kalau sekarang kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit itu menjadi sangat bervariasi, dan rumah sakit atau petugas promosi kesehatan bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan seperti tadi ya, peluang gitu. Jadi sama-sama menguntungkan bagi pasien, dia mendapatkan edukasi yang sesuai dengan penyakit yang dia derita, sehingga nanti follow up perawatan di rumah sakit bisa dilakukan juga oleh keluarganya di rumah. Dan bahkan kalau pasien itu sembuh atau mungkin bahkan meninggal, itu bisa menjadi kenangan kan ya, video proses ketika pasien itu mulai dari masuk ke rumah sakit sampai dapat perawatan dan keluar, serta edukasi tadi itu bisa jadi pembelajaran untuk orang-orang yang ditinggalkan, karena biasanya kalau suatu penyakit sudah pernah diderita oleh seseorang di dalam keluarga, maka itu menjadi melekat dalam keluarga itu ya, ada riwayat namanya, riwayat penyakit keluarga gitu jadinya ya, sehingga nanti anggota keluarga yang lain bisa belajar dari situ. Nah, rumah sakit sebagai gantinya mendapatkan imbalan jasa atas aktivitas tambahan yang diberikan, serta melaksanakan kegiatan yang bernilai lebih ya, ketika mereka melakukan akreditasi mendapatkan nilai tambahan. Apa saja yang menjadi kendala dalam promosi kesehatan di rumah sakit? Yaitu kendala yang ditemui pada saat program berlangsung, yaitu yang pertama, kurangnya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan kader rumah sakit. Yang kedua, kurangnya kesadaran pasien akan kebijakan-kebijakan rumah sakit. Yang ketiga, adanya karakteristik tersendiri di masing-masing rumah sakit. Yang keempat, kurangnya pesan kesehatan dari tiap-tiap rumah sakit kepada pasiennya. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan terkait program yang dilaksanakan oleh promosi kesehatan. Sebenarnya, metode secara langsung ini merupakan metode yang paling efektif karena promotor kesehatan menyampaikan langsung kepada pasien maupun masyarakat yang berada di rumah sakit. Namun, hal ini juga kembali kepada bagaimana pengalaman atau wawasan promotor itu sendiri. Perbedaan promosi kesehatan di rumah sakit dengan yang lainnya hanya terletak pada sasarannya saja. Sasaran promosi kesehatan pada pelayanan kesehatan masyarakat adalah kelompok orang yang sehat. Sedangkan sasaran promosi kesehatan di rumah sakit utamanya adalah orang yang sakit atau pasien, dan juga orang yang sehat atau keluarga pasien. Ditinjau dari tempat pelaksanaan atau setting, rumah sakit termasuk tatanan instruksi pelayanan kesehatan. Teman-teman, di sesi yang lalu kita belajar tentang promosi kesehatan di puskesmas ya. Kita tahu puskesmas itu unit layanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat ya. Jadi pelayanan kesehatannya tingkat dasar. Nanti puskesmas ada tingkatan juga tuh. Ada puskesmas pembina biasanya di tingkat kecamatan, kemudian ada puskesmas di bawahnya itu di tingkat kelurahan atau beberapa kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya. Sedangkan rumah sakit itu layanan kesehatan yang lebih tinggi, tingkatnya rujukan. Nah, tingkatan rumah sakit juga ada beberapa ya, A, B, C, D kalau nggak salah ya. Nah, rumah sakit dengan berbagai tingkatan itu tadi sudah dibahas ya, berfokus untuk melayani pasien ya. Jadi lebih banyak promosi kesehatannya di tingkat individu. Sedangkan kalau di puskesmas itu
UKP dan UKM kemarin kita sudah bahas ya, harus dilaksanakan secara seimbang ya, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan itu menjadi harus sama-sama dilaksanakan di puskesmas. Nah, untuk rumah sakit itu fokusnya sebenarnya bukan hanya pasien ya. Kalau saat ini istilah yang kita gunakan itu sudah berkembang menjadi HPH, Health Promoting Hospital. Jadi tadi definisi promosi kesehatan di rumah sakit yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan itu menjadi meluas kalau didefinisikan oleh WHO dan forum-forum health promoting hospital di tingkat nasional maupun tingkat dunia itu jadi upayanya melibatkan juga banyak ke staf rumah sakit ya, terutama sih sebenarnya nanti dikaitkan dengan pencegahan penyakit infeksi atau PPI yang menjadi salah satu aspek yang dinilai pada saat akreditasi. Ini gara-gara akreditasi layanan jadi banyak berubah ya. Nah, aktivitasnya itu tadi sudah sebagian dijelaskan ya untuk tingkat individu, patient education. Kemudian nanti ada promosi kesehatan untuk masyarakat. Kita sering melihat rumah sakit mengundang secara terbuka masyarakat di sekitar. Kalau sekarang lebih banyak bahkan mungkin dilaksanakan secara daring ya, webinar-webinar kesehatan disponsori oleh rumah sakit gitu ya. Selain untuk meningkatkan citra rumah sakit, itu juga sebenarnya salah satu upaya untuk mengurangi beban rumah sakit. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang lain tadi ya. Misalnya kalau sekarang dalam kondisi COVID itu ada penumpukan pasien misalnya ya pada saat-saat tertentu karena ada varian yang baru, kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien sehingga harus memberikan layanan di selasar gitu ya, di lorong. Bahkan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Maudina Ismi dan Jermain karena pertanyaannya itu hampir serupa. Jadi pertanyaan dari Ismi, bagaimana ciri-ciri keberhasilan promosi kesehatan di rumah sakit? Dan pertanyaan dari Jermain, promosi kesehatan rumah sakit itu dinyatakan berhasil seperti apa? Adakah indikator keberhasilan dari PKRS tersebut? Jawabannya itu yang pertama, rumah sakit tersebut menjadikan PKRS sebagai upaya pelayanan kesehatan. Yang kedua, rumah sakit tersebut sudah memberikan hak pada pasien untuk mengetahui tentang pencegahan dan pengobatan terkait penyakitnya. Yang ketiga, rumah sakit tersebut sudah mewujudkan tempat kerja yang aman, bersih, dan sehat. Yang keempat, rumah sakit tersebut sudah menggalang banyak mitra atau kemitraan untuk meningkatkan upaya pelayanan yang bersifat preventif dan formatif. Dalam pelaksanaan PKRS saat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan peran promosi kesehatan rumah sakit dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal apa saja yang harus diperhatikan atau dimiliki dari PKRS? Untuk jawabannya sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama itu memiliki pedoman sebagai acuan bagi pengelola PKRS dalam manajemen penanggulangan COVID-19, yang kedua itu meningkatnya kapasitas pengelola PKRS dalam upaya penanganan COVID-19, dan yang ketiga menyelenggarakan manajemen PKRS yang efektif dalam penanganan COVID-19, dan yang terakhir terbentuknya media komunitas praktisi PKRS. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal Adani dari kelompok 3. Apakah promosi kesehatan di rumah sakit itu butuh strategi? Kalau butuh, menurut kelompok kalian apa saja strategi dalam promosi kesehatan rumah sakit tersebut? Yang pertama itu ada advokasi. Advokasinya itu untuk upaya mengajak para pemangku kepentingan yang membuat kebijakan untuk mendukung program kesehatan yang direncanakan. Yang kedua itu dukungan sosial, dukungan yang melibatkan tokoh masyarakat formal maupun informal. Yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Strategi promosi kesehatan ditunjukkan langsung kepada masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mewujudkan visi promosi kesehatan. Saya respons tentang situasi COVID ya. Kaitannya dengan layanan medis dan layanan promosi kesehatan di rumah sakit atau health promoting hospital ya. Teman-teman tahu bahwa kebijakan pemerintah menanggapi situasi COVID itu kan berubah ya. Misalnya pada awal itu sebelum ditetapkan ada kasus yang pertama itu pemerintah belum ada tindakan apapun.
Kemudian setelah ada kasus, mulai dibuat kebijakan tentang penggunaan alat pelindung diri gitu ya, baik masyarakat maupun oleh petugas kesehatan. Kemudian tingkatan-tingkatan penggunaan APD, kemudian siapa yang harus menggunakan APD tadi ya, masker misalnya, pada awalnya itu hanya yang sakit, yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Kemudian kebijakannya berubah. Yang sakit maupun yang sehat harus menggunakan masker keduanya gitu ya. Kemudian kebijakan tentang karantina ya, berapa lama masa karantina untuk masyarakat yang keluar masuk dari suatu daerah, dari dan ke suatu daerah itu juga berbeda ya. Bahkan wilayah tujuannya berbeda, kadang-kadang waktu karantinanya juga berbeda ya, waktu isolasi mandirinya. Kemudian juga ada perubahan pada kebijakan, kalau sekarang ini fasilitas ya, layanan di rumah sakit, ruangan misalnya, yang tadinya harus menyediakan fasilitas lengkap misalnya di ruang rawat, kemudian dengan persyaratan tertentu ya, kondisi pencahayaannya, kemudian suhu udara, kemudian fasilitas alat kesehatan yang lain, kemudian jumlah pasien yang bisa dirawat, nah itu berubah. Jadi fungsi-fungsi ruangan juga pada rumah sakit itu berubah sesuai dengan kondisi pandeminya seperti apa. Kalau sekarang sepertinya sudah mulai melonggar ya, yang tadinya ruangan harus kebanyakan isolasi ya, satu ruangan satu pasien, sekarang sudah bisa beberapa pasien dirawat dalam satu ruangan misalnya gitu. Nah itu semuanya sangat mempengaruhi proses promosi kesehatan baik kepada petugas maupun kepada pasien. Nah sekarang yang paling yang terakhir tentang vaksinasi juga ya, kebijakan vaksinasi untuk persyaratan memasuki wilayah publik tertentu atau memanfaatkan fasilitas publik juga berkembang terus. Kemudian 3T-nya juga ini masih bermasalah nih kalau saya lihat ya. Testing, kemudian tracing dan treatment ya. Kita tahu bahwa COVID itu 80% lebih itu umumnya tidak ada gejala atau gejalanya sangat ringan sehingga orang masih bisa beraktivitas gitu. Oleh karena itu sebenarnya aturan-aturan tentang perlakuan untuk upaya pencegahan ya, atau istilah kita tuh prokes ya, prosedur kesehatan atau protokol kesehatan itu kemudian menjadi diperlonggar, tetapi pada beberapa pihak ya, beberapa orang tertentu atau profesi tertentu yang merasa dirinya terancam, itu biasanya dia akan mengambil tindakan yang lebih aman bagi dirinya gitu, bagi dirinya dan orang lain. Ya, misalnya kita lihat sekarang orang sudah banyak yang mulai melepas masker dan tidak lagi menjaga jarak gitu ya. Nah, pada situasi tertentu ada orang yang merasa bahwa ini tidak boleh terjadi seperti itu gitu, karena sebenarnya penggunaan masker itu bukan hanya untuk pencegahan COVID kan. Di Indonesia ini masih juaranya TBC misalnya ya. Indonesia masih juara 2 tuh TBC. Jadi ancaman itu sesungguhnya bukan satu-satunya, COVID itu bukan satu-satunya ancaman gitu. Jadi program untuk merespon situasi COVID yang berubah itu juga mengakibatkan kebijakan yang berubah, dan masyarakat itu harus cepat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru gitu, dan juga harus tetap waspada untuk mempertahankan kondisi kesehatannya. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Ibu Nur Fadila yang telah menambahkan pembahasan mengenai promosi kesehatan rumah sakit. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.